Nah, bagaimana mau Nah, mengenal Allah ya dengan sekarang, kitabnya Mister Al-Quran. Gea, ya Mister Gea. sekarang begini. Ya. Pilih apa Anda tuh menyembah sama Yesus? Kalau nggak ada yang nyuruh. Yesus atau Isa, Bang Ali? Kami para mualaf ini. Oh, sama saja. mualaf juga. Emang sama Islam dengan ajaran Yesus gitu, Bang Ali? Apa harus Bang Ali masuk Islam gitu? Kalau gini, seperti Bang Ali bilang, sunat kan? Saya sunat, saya juga sunat. Nah, misalnya tidak makan babi, saya nggak makan babi, saya nggak makan lele, udang, saya nggak makan, Bang. Semua nggak makan saya. Nah, tapi nggak masuk Islam saya gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah channel ini akan terus menyuarakan kebenaran Islam, syiar Islam, serta untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kadal. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video dialog antara dua orang mu'alaf dengan Kristen ya, yang mana sang Kristennya begitu keheranan terhadap kedua orang mu'alaf ini dan mempertanyakan apa yang menjadi dasar dan alasan kedua mu'alaf ini memeluk agama Islam ya. Dan mu'alaf kita kali ini yaitu Muhammad Ali Musa dengan saudara Aristo ya. Dan video ini pun diambil dari channelnya Muhammad Ali Musa. Kita dukung channel-channel dakwah ya, juga terutama channel para mu'alaf ini agar terus bisa berkiprah menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, di dalam video ini dialog yang terjadi yaitu mempertanyakan tentang tokoh utama yaitu Isa atau Yesus. Kenapa umat Kristen menuhankan Isa atau Yesus, sementara di Islam umat Muslim percaya bahwa Nabi Isa adalah utusan Tuhan dan hanya sebatas sebagai Nabi ya, yang diutus untuk kaumnya yaitu Bani Israel. Dan yang pastinya kedua orang mu'alaf ini memeluk Islam. Alasan pertama sudah jelas, itu karena memang sudah dipilih oleh Allah langsung, karena sesuai dengan perkataan Allah ya, wa may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah innallahi yudi ma yasha wa yudillu ma yasha. Jadi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Dan yang kedua tentunya kedua orang mu'alaf ini sudah mampu menggunakan akal pikiran mereka, hati dan rasa untuk membedakan mana sang pencipta dan mana makhluk ciptaannya. Nah, itulah kenapa mu'alaf itu memilih agama Islam sebagai tuntunan dalam hidup, untuk mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Tapi percayalah ada, nah, gitu kan sama aja gitu. Berarti masing-masing benar juga kan, masing-masing benar menurut keyakinannya, masing-masing benar menurut kitabnya. Itu seperti Bang Jiwaku Sehat tadi bilang kan,
Nah, bagaimana mau mengenal Allah ya dengan kitabnya Mr. Al-Quran. Gea, Ya, Mr. Gea. sekarang begini, Ya. Gini, ya, Agi Ali Musa. ya. Gini. Ya, saya Ya. paham ini arahnya mau. Ngerti Bang Risto kan ya. Saya paham. Nah, sorry ini saya karena banyak juga ada sahabat-sahabat Kristen juga di sini. Saya nanti nggak enak soalnya suara saya besar. Saya mau tanya sama Anda ini. Ya. Ya. Yang menyuruh Anda menuhankan Yesus siapa? Menyuruh saya menuhankan. Nggak ada. Loh, kenapa Anda tuh menyembah sama Yesus kalau nggak ada yang nyuruh? Saya percaya Yesus karena ya ada kuasa kan. Misal saya sudah percaya kitab itu ada kuasa di dalam nama Yesus. Saya minta gitu. Yesus itu kan Bapa. Saya juga percaya Yesus. Nah. Siapa bilang saya nggak percaya Yesus? Iya, Bang Risto percaya Yesus kan dulu kan. Ya. Saya percaya Yesus. Hingga Dulu saat sekarang ini percaya. Kami masih percaya hingga saat ini. Percaya Yesus atau Isa Bang Ali? Isa dengan Yesus sama Isa sama saja. Sama, orang yang sama. Ya. Kami para mualaf ini. Oh, sama saja. Mualaf juga ya. Nah, mualaf juga. Oh ya. Ya kalau percaya berarti gimana? Emang sama Islam dengan ajaran Yesus gitu, Bang Ali? Kalaupun Bang Ali menurut masih percaya? Ya, saya percaya di mana Yesus itu adalah seorang utusan. Ketika Yesus sendiri berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana tapi tidak di asas kampungnya sendiri pada rumahnya sendiri, ya kan? Dan orang-orang yang hidup zaman dengan Yesus berkata, dia benar-benar seorang nabi. Dan di ayat lain juga orang yang hidup sezaman dengan Yesus pun berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan, dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus tidak pernah menjadikannya Yesus sebagai Tuhan. Oke, terus lanjut. Apa lagi? Ya gitu, maksudnya ajarannya gitu kan. Nah, ajarannya justru kami apa yang dilakukan oleh Yesus. Contoh seperti Yesus puasa, kami puasa. Yesus bersunat, kami bersunat. Yesus bersujud kepada Allah, kami pun bersujud kepada Allah. Ya kan? Terus apa lagi? Ya, sekarang Bang Ali lakukan seperti yang kenapa harus Bang Ali masuk Islam gitu? Oleh karena saya tinggal lakukan saja gitu. Bentar Bang Ali. Bentar ya Bang. Misalnya gini, seperti Bang Ali bilang, sunat kan? Saya sunat, saya juga sunat. Misalnya tidak makan babi, saya nggak makan babi, saya nggak makan lele, udang, saya nggak makan Bang. Semua nggak makan saya. Tapi nggak masuk Islam saya gitu kan? Misal Bang Ali kan percaya Yesus tuh, ya harusnya kan Bang Ali tetap bertahan di Kristen, tapi Bang Ali ajarkan tuh orang-orang Kristen tuh yang nggak benar. Jadi yang benar tuh kitabnya, yang salah tuh orang Kristennya. Seperti saya nih lagi mau ajarkan pendeta saya nih gitu, nggak boleh makan babi itu diharamkan tuh karena nggak baik. Nanti banyak pendeta mati muda tuh. Ya tapi kan Pak Yesus untuk Pan Israel, Pak Yesus kan untuk Pan Israel saja, kan bukan buat situ. Iya, ya kan? untuk Bani Israel ya. Ya, kenapa sih itu ambil Tuhannya orang? Ambil bukan Tuhannya Bani Israel. Yesus mana Tuhan Bani Israel? Israel nggak percaya Yesus Tuhan. Nah, Pak Yesus kan diutusannya untuk Bani Israel, maksud saya. Kan bukan untuk itu. Bukan. Jadi murid-muridnya yang untuk di luar Israel kan. Ya itu tapi Yesus kan memang diutus untuk Bani Israel. Lalu Yesus mengutus muridnya untuk Bani di luar Israel. Kan seperti itu, ada perintah. Ada perintah. Di mana ada perintahnya? Tertulis di mana? Jadi kan semua bangsa muridku. Lalu kan jika mana lalu itu apakah ayat itu hanya sampai di situ? Jika mana memang itu ayat yang diyakini oleh kekristenan adalah sesuatu yang mutlak wajib dilakukan oleh kekristenan, apakah ayat itu hanya sampai di situ? Markus itu? Jadi ayatnya gimana, Bang? Ayatnya kan tidak sampai di situ. Coba Anda baca sampai habis di mana kalian diperintahkan untuk meminum racun, apakah kalian bersedia? Kemana larinya, Bang? Tapi tadi jadikan semua bangsa muridku. Nah, kan begini, saya runutkan ya. Kan Yesus itu berkata, aku hanya diutus. Ini hanya, saya garis bawahi. Hanya, ya, tidak untuk bangsa yang lain. Aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel.
ya kan? Ya. Lalu ditambahkan ayat yakni Markus 18 ayat 1 hingga seterusnya itu ya sampai perintah minum racun, ya kan? Jika mana ayat yang dikata jadikanlah mereka itu menjadi bangsa muridku, otomatis ya ayat keselanjutannya menyertai bagi tanda-tanda ini akan menyertai bagi orang yang percaya. Enggak ada, Bang. Itu di ayat terakhir, Bang. Enggak ada lagi, Bang. Itu karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Terus. Lanjut. Karena ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Jika memang ayat itu adalah hal yang mutlak mesti dilakukan, ya, mutlak murni oleh karena kekristenan meyakini itu adalah ayat yang benar-benar perintah Yesus, maka lanjutkan ayat itu. Karena sebagian Kristen mengatakan ini ayat sisipan. Esra Soru pernah ayat ini, ayat Markus ini ayat sisipan. Jadikanlah semua bangsa jadikan bangsa itu muridku. Itu ayat sisipan. Ini Esra Soru pernah mengakui hal itu. Nah, sekarang lanjutkan ayat itu sampai habis. Sudah habis tadi, Bang. Sudah pasal 28 tadi habis. Tentang bagaimana itu ayat terakhir itu, karena perintah terakhir kan. Itu sesudah Yesus bangkit tuh, Bang, perintahnya. Nah, terus bagaimana tentang perintah untuk meminum racun? Itu enggak ada perintah, Bang. Itu tanda-tanda menyertai, Bang. Nah, bagi orang yang percaya kan? Bagi orang yang percaya Yesus Tuhan menyertai. Kan? Kalau itu kan nanti kan saya tafsiran Abang Ali seperti itu ya terserah. Kalau saya kan itu tanda-tanda akan menyertai. Ini jelas tertulis dan itu bukanlah sebuah tafsiran. Ini jelas secara tekstual perintah. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai bagi orang-orang yang percaya. Ya, dia akan mengusir setan dan berbahasa baru, dan dia akan memegang ular dan meminum racun sekalipun maut tidak akan mendapat luka. Gitu loh. Apakah Anda mampu melaksanakan perintah itu? Ya kalau gitu nanti kan berdebat jadi. Saya jawab sesuai pemikiran saya. Abang nggak terima, abang yang benar. Susah juga kan. Padahal kan saya Kristen gini, saya mengimani kitab ini. Kalau saya bilang kan itu tanda-tanda itu menyertai. Nanti ada yang menyertai seperti Paulus. Nanti ada dia. Di situ gitu. Nanti saya jawab ini bagaimana caranya abang Maksan pemikiran abang di dalam kitab saya gitu. Begini Adik. Adik kan tadi bertanya, mengapa mesti menjadi Kristen? Kan Adik bertanya dengan abang kan bertanya. Kenapa abang mesti menjadi Kristen? Menjadi Muslim, kan begitu kan? Nah, oleh karena kenapa harus masuk Muslim ya? Kenapa? Itu maka korelasinya dari ayat ini tadi. Ketika Yesus, tunggu dulu. Ketika Yesus berkata, "Aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, hanya ini di situ. Lalu ketika ada ayat yang menyatakan seperti memang saya giring Adik itu ke situ. Nah, dan tidak sudah saya duga Adik pasti akan lari ke ayat jadikanlah semua bangsa muridku. Abang sudah menduga hal itu. Pasti arahnya akan ke situ. Makanya Abang suruh Adik lanjutkan di mana ayat perintah untuk meminum racun itu, apakah Adik itu sanggup melaksanakan hal itu? Kan itu. Kenapa? Dan Adik bertanya, kenapa abang masuk Islam ya, dari Kristen pindah Islam, kan itu. Nah, salah satunya karena abang mempercayai bahwasanya Yesus itu hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Dan untuk ayat berikutnya yang Adik sampaikan tadi, jadikanlah semua bangsa muridku itu ayat sisipan dan itu ayat bohong. Kalau memang itu ayat betulan, otomatis orang tidak akan ragu untuk meminum racun dan memegang ular dan berbahasa baru mengusir setan, ya kan? Bukankah di dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23 itu jelas, ya kan? Di situ orang-orang Kristen akan diusirnya, gitu loh.
orang-orang yang menjadikan Yesus itu Tuhan, yang bernubuat dengan mengatasnamakan Yesus sebagai Tuhannya dan mengadakan mukjizat-mukjizat sebagai mengadakan mukjizat-mukjizat dengan mengatasnamakan Yesus sebagai Tuhannya, maka akan diusirnya. Yesus berkata, "Nyahlah daripadaku, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau, dan nyahlah daripadaku karena sesungguhnya kalian kalian semua pembuat kejahatan." Itu jelas. Nah. Jadi gini Bang Ali. Jadi ayat yang minum racun tadi, Bang Ali nggak percaya? Tidak percaya. Jadi tidak percaya karena itu masuk Islam gitu kan? Nah, tidak percaya karena memang tidak salah satunya tidak percaya karena kenapa? Karena Yesus sendiri sudah mengaku dirinya hanyalah seorang nabi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengaku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau yang ayat itu Bang Ali percaya? Yang mana? Yang diutus bagi domba-domba Israel. Jelas percaya karena memang jadi di dalam apa kriterianya itu Bang Ali? Ada yang boleh percaya, ada yang tidak. Nah, ini makanya Abang jelaskan, oke? Ya. Dari 100% perjanjian baru, itu sudah didiskusikan atau dimuktamarkan, dalam Jesus Seminar itu hanya 18% saja yang benar perkataan Yesus di dalam Jesus Seminar itu. Di dalam perjanjian baru, di mana otoritas tertinggi di dalam Bible itu adalah Yesus alaihissalam, dan maka ucapan-ucapan Yesus lah yang mutlak menjadi otoritasnya di sana. Ketika Yesus berkata, "Aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel," maka tidaklah Yesus itu menjadikan semua bangsa, semua bangsa itu adalah kaumnya, tidak. Dan kami umat Islam. Islam bukan kaumnya. Bukan. Islam bukan kaumnya. Bukan kaumnya. Makanya Abang jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke Israel. Tunggu dulu. Ya, makanya ini Abang jelaskan. Ketika Yesus itu diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan di dalam Al-Quran pun demikian, bahwasanya Yesus itu hanya diutus bagi kaumnya, di mana kaumnya itu ada yakni Bani Israel. Nah, dari situlah maka ketika umat Islam ini meyakini Yesus itu sebagai nabi umat bangsa Israel, bukan umat keseluruhan. Namun walaupun demikian, kita umat Islam wajib mengimani bahwasanya Allah pernah menurunkan nabi-nabi terdahulu, termasuk nabi yang bernamakan Yesus alaihissalam ataupun Isa al-Masih ataupun Yesuah al-Masih itu tadi. Jadi kalaupun ini adik, kalaupun keuntungan, kita cerita keuntungan sekarang, di mana keuntungan umat Islam, jikalau kekristenan itu menjadikan Yesus sebagai tokoh tertinggi, sang juru selamat, lalu Kristen itu benar adanya lalu masuk surga, maka Islam pun akan ikut masuk surga. Sebab apa? Sebab kami juga ikut mengimani Yesus sebagai utusan, sebagai seorang nabi. Namun sebaliknya demikian, jika manalah Islam itu yang benar dengan tokohnya, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai tokoh tertingginya, di mana umat Islam itu akan masuk surga dan benarlah adanya, maka mohon maaf, jelas Kristen kami tinggalkan masuk neraka dan kami masuk surga. Oleh karena kami mengimani apa yang Kristen imani, namun Kristen tidak mengimani apa yang kami imani. Dan sesungguhnya jika manalah Yesus itu adalah Tuhan menurut Kristen dan itu benar, maka tidaklah perlu umat Islam itu pun menjadi Kristen, mesti menjadi Kristen. Oleh karena sesuai dengan apa yang sering dijadikan dalil oleh kekristenan, bahwasanya Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia. Jikalau itu benar adanya. Jadi tidak perlu abang nih masuk Kristen mengikuti, tidak perlu. Cukup dengan Islam, dengan dua keuntungan. Jikalau Kristen itu benar, maka kami tetap akan masuk surga. Oleh karena dosa kami pun sudah ikut tertebus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jikalau
Islam yang benar dan ternyata Kristen itu salah, maka Kristen tetap masuk neraka jahanam, Islam tetap masuk surga. Itulah keuntungan dari menjadi umat Islam. Jelas? Oke adik, apa yang mau adik pertanyakan? Silakan. Ya, kalau saya sih itu sebentar, kasih waktu dulu karena banyak yang di backstage juga ramai sekali ini. Silakan dari episode Ibrahim dan Ibrahim Dinospilo. Ini saya kasih waktu dulu Ibrahim Dinospilo nih. Silakan. Saya di backstage. Oke Bang Aristo, makasih. Jadi mungkin saya ini ya boleh dari tadi saya ikutin Bang Gia ini mungkin lagi mencari ya. Jadi sebenarnya bahasanya jadi ya, tapi jangan kita ini kan. Ini harusnya kita kita dukung, siapa tahu apa yang dicarinya bisa didapatkan gitu. Suka diskusi aja Bang. Kalau saya tahu adik kita ini mau jebak kita sebenarnya akhi, tapi oke lah, nggak apa-apa, kita ikuti saja. Ya kalau jebak Bang Ali kasih yang baik pokoknya gitu kan. Entar dulu Bang Ali, kasih waktu Bang Ali, nggak apa-apa, namanya diskusi kasih waktu yang lain dulu. Silakan. Kalau pendapat saya sih, saya lihatnya dia pengennya mencari gitu ya, mungkin bahasanya kurang tepat, jadi lebih banyak kayak menyerang gitu ya. Tapi cukup menarik sih, Bang Gia. Ya. Kalau dari saya pribadi, kalau ditanya seperti tadi, apa yang membuat saya harus masuk Islam? Saya juga mualaf sama. Apa yang harus membuat saya masuk Islam gitu ya? Padahal tidak makan babi, tidak ini dan lain sebagainya. Iya. Pada dasarnya, kalau saya pribadi ya, saya boleh cerita ini bukan masalah tidak makan babinya saya harus masuk Islam, bukan masalah apapun itulah yang diperintahkan, bukan masalah yang diperintahkan oleh Tuhannya, tapi lebih pada dulu tuh saya mencari siapa dan bagaimana itu Tuhan. Baru setelah kalau sudah saya mencari itu bisa ketemu, ya kan gini, Tuhan tuh memberikan segala sesuatu tuh harus dengan logis yang keterima akal manusia. Makanya kalau kita berdoa itu tidak serta-merta duit itu jatuh dari langit, tapi melalui proses. Jadi apa yang Tuhan berikan itu selalu, Allah berikan itu selalu dari prosesnya gitu kan. Seperti yang Bang Gia yang Bang Gia lakukan ini juga mungkin mencari ya gitu ya. Saya juga kurang tahu, tapi saya memahaminya Bang Gia ini mencari gitu kan, pengen tahu lebih banyak gitu lah ya. Nah, kalau bagi saya pribadi kembali lagi ke apa yang mau saya bahas tadi. Kalau bagi saya pribadi, saya mencari dulu apakah itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan, siapa itu Tuhan. Saya dulu Katolik. Nah, saya menempatkan satu kriteria Tuhan yang pada dasarnya itu saya ambil dari kitab Perjanjian Lama. Itu karena banyak kawan-kawan Muslim juga yang sering ngomong sih sebenarnya dulu itu kan sering banyak ngomong kenapa sih sebenarnya Yesus itu jadi Tuhan, Perjanjian Baru tuh palsu dan lain sebagainya. Oke, saya ikutin kemauan kawan-kawan saya Muslim dulu kan. Saya cari di Perjanjian Lama. Memang dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Abraham itu ya, kalau kita lihat Nabi Ayub, Nabi Nuh, sampai Nabi Musa, nggak pernah ada tuh orang yang melihat Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan tuh memang pada dasarnya tidak kelihatan dan tidak boleh dilihat. Bukan tidak boleh dilihat, tapi bahasanya tuh lebih tidak pantas untuk kita lihat. Karena kita tuh manusia gitu loh. Yang kelihatan tidak bisa kita lihat. Musa tidak bisa memandangnya. Ya, tapi ya, bahasanya kalau bahasa kitanya tidak bisa dilihat, tapi bahasa yang lebih ininya lagi tidak pantas untuk kita lihat pada dasarnya gitu. Kenapa? Karena kita ini ciptaan gitu loh. Itu kan di ayat Injil sendiri, di Bible sendiri sudah dikatakan. Mana mungkin gitu ya saya lupa tuh, sebuah ciptaan waktu itu ada perumpamaan tentang seorang pengrajin yang membuat alat kerajinan. Nah, itu di situ dikatakan bahwa alat kerajinannya itu mana mungkin bersaksi atau melihat gitu ya tentang pengrajinnya, seperti itu loh. Jadi bahasa-bahasa di Al-Qur'an di Bible itu coba saya logikakan apa maksudnya ya, saya ketemu berarti pada dasar Tuhan itu tidak bisa dilihat.
Kemudian yang di zaman Nabi Musa juga seperti itu. Saya sempat berdebat sih waktu itu sama sang debater pernah. Waktu itu saya mempertanyakan hal ini, dia bilang, itu Musa bisa lihat. Kenapa bisa lihat? Saya tanya. Karena ada wujud api, tapi bukan apinya. Tapi dia bisa melihat. Tapi nggak logis, saya bilang. Kenapa nggak logis ya, kata debater kan? Kalau memang Tuhan itu berwujud api saat itu, nggak mungkin setelah dari situ Musa, ayat selanjutnya itu kan ada, Musa meminta untuk melihat Tuhan. Jadi nggak masuk akal bagi saya. Ya pada dasarnya tetap kembali lagi, Tuhan itu tidak bisa lihat. Jadi gitu sih. Makanya saat saya pemahaman Kristen saya waktu itu waktu pemahaman Kristen waktu saya masih Katolik dulu, dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Tuhan itu pernah dilihat waktu itu kan, karena Yesus itu kan nyata jadi manusia. Itu menjadi nggak masuk akal dan saya menolak bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, karena pada dasarnya Yesus sendiri juga udah ngomong Bapa itu sendiri tidak bisa dilihat gitu. Makasih. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana dialog antara saudara Kristen dengan dua orang mu'alaf, yaitu Muhammad Ali Musa dan saudara Aristo ya. Dan secara keseluruhan sudah dijawab dan sudah ditambahkan pengakuan dari saudara Aristo kenapa dia kemudian memeluk Islam ya. Yang jadi inti di dalam dialog ini adalah Tuhan sebenarnya ya. Kalau umat Kristen meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah Tuhan, sementara umat Muslim mengakui bahwa Nabi Isa hanyalah utusan atau nabi untuk Bani Israel ya. Dan memang sangat menarik ya, karena umat Kristen merasa heran dengan para mu'alaf yang memeluk agama Islam. Dan begitu juga dengan kita, umat Islam juga merasa heran dengan umat Kristen kenapa harus menuhankan yang jelas-jelas adalah ciptaan dari Tuhan itu sendiri, yaitu Nabi Isa atau Yesus ya. Karena mustahil sekali kalau Nabi Isa dijadikan Tuhan, karena Nabi Isa baru ada lebih kurang 2000 tahun ya. Dan tentu akan menimbulkan pertanyaan. Jadi sebelum Nabi Isa ada, apakah alam semesta belum ada? Dan kalau dijawab tidak ada, berarti akan menabrak dengan fakta yang sebenarnya, karena ternyata alam semesta sudah tercipta 14 miliar tahun yang lalu ya. Dan itu pun sudah diinformasikan di dalam Al-Quran. Kemudian dengan alasan apa kemudian umat Kristen untuk menuhankan Nabi Isa itu? Apakah dengan mengatakan mempunyai mukjizat? Saya rasa sangat rapuh sekali alasan tersebut ya, karena kita tahu bahwa seluruh nabi utusan Tuhan itu disertai dengan mukjizat ya, karena para nabi adalah manusia yang diberi tugas untuk menghadapi manusia-manusia yang durhaka ya, yang ingkar, dan tentunya harus dibekali dengan mukjizat ya. Kemudian apakah Nabi Isa bisa mencipta? Ternyata tidak juga. Cuma kalau biasanya umat Kristen mengatakan bahwa Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah. Nah, ini lagi-lagi alasan yang tidak bisa diterima ya, karena waktu membuat burung yang bisa terbang itu sudah jelas bahannya diambil dari tanah, dan tanah itu siapa yang mencipta, kan akan timbul pertanyaan kembali. Jadi sangat banyak alasan yang tidak bisa kita terima menjadikan Isa sebagai Tuhan ya. Dan begitu pula di dalam Bible sendiri yang murni perkataan Yesus bahwa dia sendiri mengaku hanyalah utusan, dan dia pun tidak tahu tentang hari kiamat juga. Pohon ara sedang berbuah pun dia tidak tahu ya. Bagaimana bisa kalau Tuhan seperti itu ya. Nah, demikianlah saudaraku semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.